Ilmu forensik menjadi jalan utama mengungkap kebenaran dalam tindakan kriminal, terutama dalam kasus penghabisan nyawa, di mana folikel rambut, keringat, sidik jari, hingga menelusuri riwayat ponsel korban yang memudahkan tim penyidik untuk mengungkap kebenaran. Walaupun kemajuan teknologi makin canggih, banyak kasus pembunuhan yang belum terpecahkan, sehingga menjadi misteri yang terpajang dalam lemari dingin hingga zaman berganti. Namun meskipun begitu, ada sebagian kasus di mana pelaku sudah mempersiapkan plot yang rapi demi menutupi kejahatan, bisa terkuak dengan bantuan dari alam lain. Contohnya saja kasus Vina yang sedang booming kembali setelah 8 tahun berlalu. Kejadian tragis seorang pasangan remaja yang tewas karena kebiadaban orang-orang tak bermoral. Yang tak diduga, jin khorin milik Vina merasuki tubuh rekannya. Dari sanalah terungkap betapa kejinya para pelaku menghabisi nyawa remaja malang itu. Nah teman-teman, rupanya tak hanya almarhum Vina, ada beberapa korban lain yang mengungkap misteri kematiannya sendiri lewat cara yang tak terduga. Bahkan di saat polisi udah putar otak hingga mumet, dengan bantuan arwah korban, kasus menjadi terselesaikan dengan cara di luar nalar. Sebelum kita masuk ke kisahnya, Mia ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Mohon bantuannya untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Siapkan hati dan pikiran kalian untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran. Untuk kasus pertama, kejadian ini terjadi di negara Malaysia, tepatnya pada tanggal 29 November tahun 2012. Kemalangan menimpa 3 kakak beradik, diantaranya sang kakak bernama Nur Safika Nadia Rusdi berusia 14 tahun. Yang kedua bernama Nur Izzati Husna berusia 12 tahun. Sedangkan si bungsu Putri Nurul Akma berusia 3 tahun. Lahir dari pasangan Rusdi Rani dan Siti Aisyah, mereka sekeluarga merupakan warga kampung Alor Semela, Alor Setar, Malaysia. Kehidupan keluarga ini memang biasa saja, namun mereka memiliki ketaatan yang luar biasa pada agamanya. Sehari-hari, Rusdi selaku kepala rumah tangga selalu mengingatkan serta mengajari anak-anak mereka untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Hingga suatu hari, terjadi kejadian yang sungguh membuat satu negara bersedih. Kala itu tanggal 29 November, sekitar pukul 7 malam, Nur Safika ingin pergi ke rumah rekannya dengan tujuan ingin mengambil upah atau bayaran kerja sampingannya membantu mencuci tutup botol. Lantas, ia yang hendak pamit dengan menaiki motor milik ayahnya malah ditangisi oleh adik bungsunya yang merengek minta ikut. Pada awalnya orang tua mereka tidak mengizinkan karena hari sudah mulai gelap. Tapi lagi-lagi namanya bocah, ia tetap mepet ke motor yang sedang dinaiki sang kakak. Alhasil ibunya menyuruh Nur Izzati juga ikut untuk menjaga adik bungsu mereka yang duduk di tengah. Kemudian mereka bertiga pergi dari rumah, tanpa disadari kepergian ketiganya adalah sebuah perpisahan bagi orang tuanya. Waktu pun berlalu, kian larut, ketiga putrinya belum juga pulang. Khawatir tentunya yang dirasakan sang ibu, dengan dibantu keluarga juga warga yang lain, mereka mencari kemana-mana hingga ke pelosok kampung. Namun yang ditemukan hanya motor sang ayah yang terparkir rapi. Singkat cerita, seorang pejalan kaki yang tengah melewati sungai melihat tubuh tak bernyawa yang mengambang di sungai. Setelah diidentifikasi, rupanya itu adalah jasad Nur Safika yang dilaporkan menghilang. Dan beberapa saat kemudian, di jalur sungai yang berbeda, kedua adiknya juga ditemukan tengah mengambang. Sontak penemuan ini membuat geger para warga. Siapa yang begitu tega menghabisi nyawa ketiga bocah ini? Pada intinya berhari-hari polisi belum juga menemukan sosok terduga pelaku. Walaupun ada beberapa orang yang telah dijadikan saksi, namun bukti yang ada belum cukup membuat mereka menjadi tersangka. Nah, rupanya di rumah kediaman para korban, Rusdi dan istrinya tengah sibuk mengirim doa untuk buah hatinya. Setiap malam ia bersimpuh memohon petunjuk kepada Yang Kuasa untuk membantu kepolisian mengungkap para pelaku. Hingga akhirnya sang ayah lewat mimpinya didatangi oleh Nur Safika dengan wajah yang berseri. Ia berkata pada ayahnya untuk mencari laki-laki yang bernama Ehsan. Saat bangun, ia memberitahu perihal mimpinya itu pada sang istri. Kemudian mereka berdua langsung menuju kantor polisi dan betapa terkejutnya tim penyidik mendengar nama Ehsan.
karena memang mereka sedang mencurigai seseorang yang kurang lebih namanya hampir sama dengan yang disebut oleh ayah korban. Padahal menurut polisi, mereka belum membocorkan rahasia nama terduga pelaku itu ke publik. Singkat cerita, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku. Beginilah kronologinya. Rupanya pelaku ini merupakan tetangga dari paman korban. Kedua pelaku dengan niat busuknya mengajak Nur Safika untuk pergi jalan-jalan. Nah, mungkin karena tak curiga, 3 kakak beradik ini mengikuti kedua pelaku, yang malah membawa ketiganya ke rumah kosong yang jauh dari pemukiman warga. Di sanalah Nur Safika berusaha untuk dinodai. Namun karena adik-adiknya terlalu berisik, akhirnya mereka malah kerepotan dan membekap ketiganya hingga tewas. Dan jasadnya dibuang ke sungai namun dalam aliran yang berbeda. Kali ini Mia akan menceritakan kasus yang kedua. Teresita Basa merupakan warga asli Filipina yang bermigrasi ke Chicago, Amerika Serikat. Kehidupan yang sulit di negara asalnya membuat wanita itu nekat merubah nasib ke negara adidaya. Saat itu ia bekerja sebagai terapis pernafasan di rumah sakit Edgewater. Sifatnya yang pendiam namun sangat mumpuni dalam bidangnya, banyak rekan kerja yang menaruh rasa bangga pada wanita itu. Ia juga memiliki sifat baik dan sering menolong teman yang kesusahan, hingga beberapa orang sempat berpikir bahwa Teresita tidak akan pernah memiliki musuh sepanjang hidupnya. Ya, paling tidak itu adalah pemikiran dari orang-orang yang menyayanginya. Saat selesai bertugas dalam shiftnya, ia akan kembali pulang ke apartemen dan beristirahat sejenak sebelum kembali bekerja pada keesokan hari. Namun malam itu berbeda dari biasanya. Malam hari, tepatnya tanggal 21 Februari tahun 1977. Tetangga yang tinggal di lorong apartemen mencium bau asap dari luar. Seketika ia yang panik segera menghubungi penjaga apartemen dan meneruskan laporan kebakaran kepada petugas damkar. Namun saat menunggu petugas datang, mereka tidak tahu dari mana sumber asap ini berasal, karena beberapa penghuni kamar lain sedang tidak berada di tempat. Hingga petugas damkar datang, mereka juga masih tak menemukan sumber kebakaran tersebut. Akhirnya, setelah mendatangi pintu satu persatu, mereka mencurigai jika asap berasal dari kamar Teresita Basa. Saat pintu diketuk, tidak ada jawaban dari dalam. Akhirnya mereka nekat mendobrak pintu. Dan benar saja, kobaran api memang berasal dari sana. Namun sayang, Teresita sudah tewas terpanggang dengan beberapa luka tusukan yang ditemukan di tubuhnya. Kemudian penyidik yang memeriksa kondisi mayat tersebut memperkirakan jika Teresita dibunuh menggunakan sajam dan untuk menghilangkan jejak, pelaku menaruh alas tidur di atas tubuhnya dan membakarnya. Polisi yang lain menyelidiki beberapa ruangan yang masih belum sempat terbakar. Namun ada sebuah petunjuk yang diyakini adalah pesan yang ditinggalkan oleh Teresita, yaitu sebuah memo atau catatan kecil bertuliskan belikan tiket teater untuk AS. Lantas, penyidik menaruh perhatiannya pada sosok yang disebut AS. Mereka pun menginterogasi beberapa rekan kerja korban juga tetangga apartemen. Namun hasilnya nihil. Mereka semua tidak ada yang tahu siapa sebenarnya sosok AS itu. Kasus ini pun menjadi sedikit beku, tak mudah mencari pelaku karena tahun 1977 teknologi belum secanggih saat ini. Hingga sekitar 6 bulan kemudian, seorang dokter bernama Remy Chua yang juga berkebangsaan Filipina dan bekerja di rumah sakit Edgewater, rumah sakit yang sama di mana Teresita bekerja, mendatangi kantor kepolisian untuk mengadu sesuatu yang bagi mereka tentunya mustahil. Namun sebagian polisi yang percaya langsung mencatat semua keterangan yang dijelaskan oleh dokter itu. Begini pengakuannya. Menurut suami Remy, selama 6 bulan terakhir ia selalu mendengar istrinya itu mengigau. Pada awalnya sang suami tidak menghiraukan ocehan istrinya saat tertidur itu. Namun memasuki bulan ke-6, ia menjadi bingung dan gusar karena istrinya itu selalu mengucap "Alan sorry". Dan setelah didekati untuk didengar lebih jelas, ternyata suara istrinya itu berbeda. Nah, sang suami yang penasaran mencoba bertanya, kurang lebih seperti ini ya. "Siapa kamu?" Tiba-tiba si pemilik suara berkata jika dirinya adalah Teresita Basa dan berkata jika pelaku pembunuhnya adalah Alan Sowery.
Jelas aja ini membuat suami Remy jadi ketakutan dan mencoba mengguncangkan tubuh istrinya untuk membangunkannya. Kemudian saat Remy terbangun, ia sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Sedangkan suaminya hanya diam dan tak berani berbicara kepada siapapun. Mengingat hal goib seperti ini tak akan mudah dipercaya oleh orang lain, apalagi petugas polisi. Namun ternyata kerasukan itu terjadi berulang kali. Teresita terus saja berkata untuk memintanya segera menangkap Alan Sauri. Nah, karena suami Remy udah kesel, dia bilang ke hantu itu begini. Mana sih buktinya kalau Alan yang membunuhmu? Gak mungkin lah kalau aku ke kantor polisi untuk nuduh Alan tanpa bukti. Bisa-bisa dianggap gila lah aku ini. Hantu Teresita menjawab bahwa Alan telah mencuri perhiasannya berupa kalung yang saat ini dipakai oleh pacarnya. Ya, namun tetap saja suami Remy tidak mau gerusa-gerusu. Mereka adalah sepasang dokter. Tentu tak elok rasanya mempercayai hal mistis untuk dilaporkan ke polisi. Yang ada malah ditertawakan nantinya. Tapi karena udah jengah diganggu tiap malam, pasangan ini pun menuju ke kantor polisi dengan sikap pasrah. Mereka hanya mencoba mengungkap apa yang arwah Teresita inginkan dan membuktikan pada arwah tersebut jika mereka benar-benar telah berusaha untuk memberitahu polisi. Kemudian, polisi yang mendengar ini menjadi tertarik untuk menyelidiki Alan Sauer. Nah, singkat cerita, Alan yang diinterogasi dalam meja investigasi tidak mengakui keterlibatannya dengan pembunuhan serta pembakaran di rumah Teresita. Namun, polisi tidak kehabisan akal. Mereka terus menyudutkan pria itu hingga Alan mengubah kesaksiannya. Kini ia berkata jika memang pada malam sebelum kejadian, ia disuruh datang ke rumah Teresita untuk memperbaiki mesin TV. Namun karena alat perbaikannya tidak lengkap, Alan memutuskan pulang dan tidak tahu lagi siapa tamu setelah dirinya. Mendengar ini polisi tak langsung percaya, karena di sisi lain, beberapa penyidik telah datang ke rumah pacar Alan dan mereka bertanya, adakah perhiasan yang diberikan Alan untuknya? Nah, pacar Alan ini mengaku jika memang telah diberi kalung. Kemudian tim penyidik membawa kalung itu dan menanyakannya kepada rekan korban. Yap, rupanya mereka meyakini dengan benar jika kalung itu adalah milik Teresita Basah yang dipakainya sehari-hari. Dengan ini pecahlah sudah misteri pembunuhan yang sempat menjadi kasus beku selama beberapa bulan. Dengan terpaksa, polisi Amerika memberi judul kasus ini dengan misteri pembunuhan yang dipecahkan oleh korbannya sendiri. Tentu tak mudah diterima akal sehat, namun ini adalah fakta yang terjadi dan sempat menggegerkan negara Amerika pada tahun 1977 silam. Baik teman-teman, walaupun berita ini sudah lama, tentu tak ada salahnya kita bahas. Jika di antara kalian ada yang memiliki pengalaman yang serupa, boleh dong tulis di kolom komentar. Semoga kalian bisa bijak dalam memberi opini, karena tiap-tiap manusia memiliki pemikirannya masing-masing. Saling menghormati, saling menjaga sikap, dan berbuat baiklah dengan subscribe channel ini. Mia undur diri dulu ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!